Gimana nih ibadah hari ini? Sungguh memberkati bukan? Kami menyambut dengan sukacita teman-teman yang hadir baik secara online maupun offline pada hari ini. Dan juga kami mengundang teman-teman untuk bersama-sama bertumbuh dan merasakan hadirat Tuhan di Jalan Mantri nomor 1C. See you! Gimana nih teman-teman ibadah MBC kita? Seru, asik, dan menyenangkan juga bukan? Oh iya, teman-teman, kita di MBC memiliki persekutuan doa malam, di mana di doa malam ini kita akan saling mendoakan dan saling menguatkan. Buat teman-teman yang ingin didoakan, boleh bergabung bersama kami setiap hari Rabu jam 9 malam. Kita akan adakan secara online via Zoom, di mana linknya akan dibagikan pada IG MBC @methodistblessing. Di follow yuk teman-teman. Pada bulan Oktober ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa yang harus kita lakukan jika kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Stop! Setelah ibadah, kita juga ada fellowship bersama. So, let's join us. See you next Sunday and God bless! Shalom Sobat MBC. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuki ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini. Engkau tidak pernah ya Tuhan meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, di mana sebentar lagi kami hendak ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengurapi, kiranya ya Tuhan berkati juga yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tak terlambat pertolongan dari
kita mengikuti Yesus. Itulah keputusan yang kita bawa hingga sekarang. Dan kita mau menjalaninya bersama Tuhan. Baik suka, baik duka, semua kita lewati bersama Tuhan. Dan biarlah Dia yang menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Bukan
terima kasih. Setiap hari ada karena anugerah-Mu. Setiap hari kami bisa lewati karena anugerah-Mu. Lelah, sukacita, bahkan duka cita itu juga karena anugerah-Mu masih ada dalam hidup kami. Sama seperti hari ini kami boleh berkumpul. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kami merenungkan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Dan hanya kehendak-Mu saja yang kami lakukan di hidup kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai langkah kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk tim worship yang udah membawa kita untuk menyembah Tuhan. Teman-teman sekalian, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Betul, luar biasa. It's okay kok, to be not okay gitu ya. It's okay kok ya. Kalaupun harimu biasa, bahkan duka cita, bahkan kita mengalami namanya kekesalan, it's okay. Tetapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama how to be a witness, atau bagaimana kita akan menjadi saksi. Karena kita di dalam 1 bulan ini kita belajar tentang satu tema besar, yaitu redeemed by Jesus. Kita ditebus oleh Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan seri kali ini kita akan membahas di dalam tema menjadi saksi. Teman-teman sekalian, 2019 yang lalu adalah tahun yang kelam bagi kita. Ada satu dokter yang berkata, waduh, kok banyak ya orang ke rumah sakitku lalu merasakan bahwa sesak napas. Lalu semakin hari semakin bertambah dan banyak. Lalu dokter ini mengatakan kepada WHO, sepertinya ada yang salah. Ternyata teman-teman sekalian, itu adalah COVID-19 atau coronavirus 2019. Dilanjutkan setelah dari China, dilanjutkan kepada negara Thailand yang kedua yang terkena virus COVID-19. Beberapa kemudian COVID menyebar luas sampai seluruh penjuru dunia. Dan statusnya COVID-19 dinyatakan sebagai pandemik. Dinyatakan sebagai pandemik. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga perekonomian. Bagaimana infeksi yang begitu cepat tersebar, semuanya harus terhenti karena kita harus lockdown. Kalau kita ingat. Di Indonesia, Maret 2020, dinyatakan kasus COVID-19 itu masuk. Yuk kita kilas balik nih, kilas balik. Kasus COVID-19 yang pertama kali masuk di Indonesia dari ibu-ibu sama anak-anaknya yang pulang dari Singapura pada saat itu. Singapura atau Malaysia. Lalu Juni sampai Juli 2020 adalah masa yang sangat kelam bagi Indonesia. Gelombang pertama COVID-19. Kalau kita ingat pada saat itu semua di lockdown. Sampai Medan kita mau keluar pun di sini kalau nggak salah diwaspada di mana-mana semua ditutup. Semua akses ditutup. Bahkan ada yang berkata di rumah aja, kita harus di rumah aja karena menjaga kesehatan kita. Karena sangat gampang sekali virus itu masuk. Karena selalu work from home atau bekerja dari rumah, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyak yang harus mengalami PHK, mungkin salah satu di antara kita. Banyak yang mengalami seperti itu. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bagi orang-orang tua, anak yang punya anak kecil, semua ketakutan. Karena digadang-gadang virus itu sangat sangat mematikan ketika terkena orang tua, terutama orang tua dan anak kecil. Semua merasa takut karena infeksi COVID-19. Bahkan beberapa kota, bahkan kota Medan juga
pada saat itu gelombang pertama seperti kota mati. Dan di kota-kota lain seperti kota mati. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar kasus kematian dari COVID-19. Nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Semua orang takut mati pada saat itu. Semua orang takut terinfeksi lalu mati. Semua orang takut pada saat itu. Tetapi pada bulan Agustus, WHO, seluruh kesehatan medis mengatakan bahwa yes, kita menemukan vaksin yang pertama. Kita menemukan vaksin yang pertama yang mampu menangkal virus COVID-19 pada tubuh kita. Semua orang kegirangan, termasuk saya gitu ya. Saya yang takut COVID-19, takut batuk-batuk, takut demam tinggi, langsung, wis puji Tuhan ada COVID-19. Semua orang sukacita. Semua orang merasakan bahwa, aku pengen nih vaksinnya. Karena itu yang menjadi pengharapan bagi kita. Dikala semua orang takut mati. Semua orang mengira akan pandemik bisa diatasi. Dan semua orang bisa terselamatkan karena ada vaksin. Betul? Dan saat ini kita merasakan, saya sudah vaksin ketiga. Harusnya keempat gitu ya. Tapi karena satu itu ilegal gitu ya. Ilegal disuntik aja, tapi nggak masuk datanya. Jadi vaksin booster. Teman-teman, pernah bayangkan nggak sih bahwa seandainya vaksin bahkan obat COVID-19 di dunia ini dapat menahan COVID-19 dan obat itu hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Seandainya kita adalah ilmuwan yang menemukan bahwa ini adalah obat jitu, ini adalah vaksin yang mampu menangkal COVID-19. Bukankah kita ketika ada namanya vaksin itu, kita juga berharap kan? Kita pasti berharap, ayo datanglah kepada aku, cepat datanglah ke Indonesia. Kemarin Indonesia juga gombar-gombor untuk vaksin Nusantara. Kita berharap sekali bahwa vaksin itu ada bersama dengan kita. Pernah bayangkan kalau kita ilmuwan itu dan kita nggak mau bagikan vaksin, bahkan obat COVID-19 kepada orang banyak? Pernah bayangkan? Kalau kita yang menemukan vaksin COVID yang bisa menyelamatkan jutaan orang, kita simpan untuk diri kita sendiri. Pernah bayangkan? Kalau kita temukan obat COVID-19, kita simpan sendiri. Nanti kalau aku kena COVID, aku minum sendiri. Bayangkan orang-orang tua, bayangkan orang-orang yang membutuhkan vaksin itu, yang lebih cenderung kematiannya ketika terkena COVID itu mengharapkan vaksin itu. Apakah kita tetap mempertahankan ego kita sendiri, sedangkan dunia bahkan sejagat raya membutuhkannya? Dapatkah kita menutup telinga kita ketika banyak orang yang berteriak, minta vaksin, minta obat-obatan? Dapatkah kita menutup telinga ketika rintihan orang yang sakit karena COVID, sakit demam? Dapatkah kita menutup telinga seperti itu? Teman-teman sekalian, sadarkah bahwa negara bahkan dunia saat ini juga sekarat? Sama seperti terkena pandemi COVID. Sekarat karena apa? Karena dunia kita penuh dengan virus dosa. Epidemi dosa, epidemi artinya udah berakhir ya, karena Yesus turun dari surga untuk menebus kita yang berdosa. Tetapi masih ada, makanya dikatakan epidemi, atau yang masih ada lah pasif gitu ya. Tetapi makin aktif gitu ya dosa ini ya, seperti virus itu ya. Epidemi dosa terang-terangan menggerogoti jiwa manusia dan memperlihatkan berbagai gejalanya. Gejala dari dosa adalah seperti contoh salah satunya penyakit fisik bisa jadi, kekerasan, korupsi, kebobrokan moral, pertumpahan darah, ketidakadilan. Dan yang terakhir, akibat dari dosa ini adalah kebinasaan total. Kebinasaan total. Jika ada statistik seperti tadi ya, kalau ada statistik yang menganalisa
atau apa namanya itu, mencari, menganalisa lah ya, menganalisa kalau orang itu berdosa kayaknya meningkat terus sampai ke depannya. Meningkat terus. Jika ada statistik yang menganalisa tentang epidemi dosa ini, maka setiap harinya angka itu semakin buruk karena tidak ada pengenalan dengan Allah. Terbukti, semakin hari teman-teman, semakin hari berita itu semakin aneh-aneh aja. Makin apa namanya? Makin buruk aja. Mutilasi, apa lagi? Memang udah dari dulu ya, tetapi istilahnya makin aneh-aneh aja. Yang terakhir Sambo ya. Yang terakhir Sambo. Dan paling menakutkan adalah kasus pranknya Rizky Bilar dan Listi. Siapa? Lesti Kejora. Itu nggak menakutkan sih ya, tapi mengesalkan gitu ya. Nah, semakin hari semakin aneh karena dosa itu. Bahkan ketika kasus Ferdy Sambo begitu bengis. Orang yang seharusnya memberi keamanan, polisi adalah orang yang seharusnya memberi keamanan bagi kita. Malah orang itu yang membuat kita ketakutan. Membuat Brigadir J yang sebelumnya dibunuh itu menjadi ketakutan pasti karena tekanan. Harusnya kita aman jadi tidak aman, teman-teman sekalian. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, telah ditebus, kita sudah belajar 2 minggu lalu, telah ditebus dan mengenal jalan keselamatan, sebenarnya kita diilustrasikan sebagai ilmuwan yang menemukan obat itu. Karena kita udah ditebus, karena kita udah tahu jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita adalah ilmuwan yang punya vaksin atas dosa itu. Kita telah mengenal vaksin itu, bahkan obat itu, yaitu Yesus, dan bahkan mengalami vaksin itu, bukan? Seakan-akan darah Yesus sudah disuntikkan ke dalam kita, sehingga kita tidak berdosa, sehingga kita disucikan kembali oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang yang sangat egois, teman-teman, kalau kita tidak bersaksi, kalau kita tidak membagikan vaksin yang sudah kita ketahui. Kita adalah orang yang egois, sama seperti ilmuwan itu, kalau kita tidak membagikan vaksin atau Injil itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman, dunia sekarang lagi butuh namanya Injil. Lagi butuh namanya damai sejahtera. Lagi butuh namanya sukacita daripada Tuhan. Tetapi banyak sekali di antara kita itu malah larinya mencari sukacita dunia. Mencari damai sejahtera dunia. Dengan cara apa? Aku mau menenangkan hatiku. Mau ya hisap ganja. Fly. Begitu ya. Mau apa lagi? Kemarin ya. Kemarin. Wah, aku mau minum dulu supaya tidurku enak gitu ya. Iya, itu memang enak gitu ya. Sehari doang tapi nggak menjamin keesokan harinya. Hari ini mungkin tenang, besok kembali lagi ingat masalah itu. Kembali lagi dalam pergumulan itu. Semua orang sekarang sedang haus akan Injil itu. Semua orang sekarang akan haus bahwa ada vaksin, bahwa ada obat yang mampu menyelamatkan mereka, yaitu Injil itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menjadi saksi. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Mari kita bersama-sama membacanya karena satu ayat aja ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi secara perlahan. Tetapi kamu, spesifik kepada kamu, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin.
Pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebagai orang percaya yang pada Kristus yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. 2 minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih lihat 2 minggu lalu? Contoh Livung 2 minggu lalu. Ayo. Enggak ingat lagi ya. Ya, 2 minggu lalu kita belajar bahwa ketika Kristus sudah menyucikan kita dengan darahnya yang mahal setelah ditebus, kita harus memusatkan diri kita kepada Kristus. Minggu lalu kita belajar dari Semupiksia bagaimana belajar menjadi murid. Ketika kita ditebus oleh Yesus Kristus, Dia adalah guru agung dan kita adalah murid Kristus. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal bagi kita, kita harus, saya tegaskan ya, ini kata-kata yang gak enak nih, harus. Tetapi ini adalah perintah, harus menjadi saksi. Kita akan belajar bersama-sama. Arti saksi, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa dan sebagai bukti kebenaran atau keterangan. Sehingga saksi Kristus artinya orang yang melihat atau mengetahui bahkan mengalami peristiwa hidup bersama Kristus melalui Injil, kabar baik itu. Artinya kita adalah saksi-saksi itu. Karena kita udah melihat, setiap orang punya progresnya masing-masing bersama Yesus. Melihat, mengetahui dari Alkitab, bahkan merasakan. Mungkin di dalam hidup kita merasakan kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi dengan Tuhan. Itu cara Tuhan berbeda-beda. Orang yang mengetahui, merasakan, bahkan melihat kasih Kristus, Injil itu di dalam dirinya, itu otomatis adalah saksi. Kita adalah orang-orang yang merasakan, mengalami bagaimana Kristus ada di dalam diri kita, dan kita mengalami perubahan, transformation. Kita yang dahulu adalah musuh Allah karena dosa, kita sekarang menjadi anak-anaknya. Musuh jadi anak. Dan anak-anak itu menyaksikan Kristus, menjadi saksi Kristus. Teman-teman sekalian, manusia ini Tuhan ciptakan adalah ciptaan yang punya mulut, artinya bisa berbicara, ya kan? Tapi seringkali kita yang banyak bicara gitu ya. Kita seringkali banyak sekali bicara. Seringkali kita menceritakan apa yang menjadi peristiwa paling mengesankan di dalam hidup kita, bukan? Apa yang kita bilang itu pasti sesuatu yang mengesankan dalam hidup kita. Baik itu kesannya itu buruk atau baik. Kita selalu, lu tahu nggak gitu ya? Lu tahu nggak gitu ya? Seringkali gitu. Lu tahu nggak? Gua nih baru dapat motor gitu ya, contohnya seperti itu. Kita selalu saja menceritakan apa yang mengesankan di dalam hidup kita, baik itu buruk atau baik. Contohnya aja, ketika saya datang ke MBC ya 2 bulan lalu, saya terkesima dengan orang-orang yang begitu begitu kekeh menceritakan bagaimana enaknya makanan di Medan. Lu tahu nggak? Di sana, setiap di sana ada kerang berebus enak gitu ya. Di sana ada mie Aceh enak gitu ya. Di sini ada yang enak. Makan berapa kali gitu ini ya dalam satu hari gitu. Kita berusaha menceritakan apa yang menjadi kesan di dalam hidup kita. Kita selalu menceritakan apa yang baik di dalam hidup kita. Kita mengalami peristiwa yang mengesankan. Ketika kita mengalami dan berdampak di dalam hidup kita, kita cenderung dan harus biasanya, karena kita diciptakan banyak omong ya, kita harus ngomongin. Kalau kita nggak omongin kayak gitu ya, kayak sayang nggak diomongin gitu ya. Sesuatu yang menjadi dampak di dalam hidup kita, kita cenderung menceritakannya pada orang lain. Kita merasa bahwa minimal orang itu tahulah kalau aku itu begini, kalau aku itu begitu. Kalau saya bertanya kepada kita semua, sebenarnya apa sih berita, apa sih peristiwa atau pengalaman terbesar di dalam hidup kita yang harus kita beritakan? Apa sih? Ada yang mau cerita? Apa sih pengalaman terbesar
yang paling kuingat dalam hidupku, yang aku pengen bagikan? Apa sih? Nggak ada? Ada? Apa itu? Nanti kita sharing ya. Tetapi sebagai orang Kristen, dan Alkitab berkata bahwa, mengatakan dengan jelas bahwa pengalaman kita dengan Yesus penebus adalah yang paling besar di dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13 saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya pertama, kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetaplah Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan lagi. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku, membuktikan bahwa hanya Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepasnya dari tanganku. Aku melakukannya. Siapa lagi yang dapat mencegahnya? Teman-teman sekalian, Allah yang penuh kasih dan keadilan adalah Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Sebenarnya orang-orang yang ditawan, orang-orang yang membutuhkan Injil, orang-orang yang berada di dalam kegelapan, itu harusnya melihat terang kasih Kristus yang adalah peristiwa terbesar bagi kita, orang percaya. Di ayat ini ditegaskan lagi bahwa kamu saksi-saksiku. Kamu yang telah melihat dan mengerti bahwa aku tetap Dia, kamu yang kupilih, kamu adalah saksi-saksiku. Jadi kalau kita berpikir, apakah kita secara kebetulan kita ada di dunia ini dan percaya dengan Kristus? Tentu tidak. Bahwa Kristus telah memilih kita. Bahkan firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan, sebelum kamu brojol dari rahim ibumu, kamu telah kubentuk dan telah kupilih menjadi saksi-saksiku. Teman-teman sekalian, pengalaman kita bertemu, mengalami Tuhan di dalam hidup kita tentunya berbeda-beda dan unik. Ya kan? Amin? Amin? Ya. Pasti beda dan unik. Ada yang melalui sukacita, biasa sih kebanyakan dari duka cita ya. Dari duka cita, dari kekecewaan terhadap dunia, lalu merasakan bahwa pengalaman bertemu dengan Yesus itu sungguh memulihkan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menempatkan kita di dalam pengalaman kita dengan Allah itu gak kebetulan. Pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus itu sudah dirancangnya. Ada satu tujuan ketika kita mengalami itu. Tetapi kita dipersatukan di dalam visi yang satu. Pengalaman kita boleh beda. Pertemuan kita dengan Yesus boleh beda. Tetapi ada satu visi sebagai orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kristus yang rela hadir ke dalam dunia menebus kita yang berdosa lewat kematiannya dan kebangkitannya. Itulah Injil. Satu visi yang kita punya bagi orang percaya adalah amanat agung, teman-teman. Tugas kita yang sudah ditebus menjadi pembawa kabar baik itu, menjadi agen-agen Injil itu, menjadi saksi. Menjadi saksi, teman-teman, saya tegaskan. Menjadi saksi bukanlah sebuah pilihan, melainkan perintah. Ini adalah buku yang baik sekali tentang misi. Bagaimana Tuhan menciptakan kita itu dengan misi Tuhan. Artinya misi, punya rencana, punya tujuan. Dan buku ini berkata bahwa menjadi saksi bukanlah sebuah pilihan, melainkan perintah. Teman-teman sekalian, tetapi perintah itu seringkali nggak kita lakukan karena kita kesel gitu ya. Kita kesel nggak melakukan perintah itu karena kita nggak kenal, teman-teman. Seringkali kita itu nggak melakukan perintah itu karena kita nggak kenal. Contohnya ada orang nggak kenal ya,
Misalnya kita baru kenalnya nih Rika ya. Tapi tetap nurut sih karena aku contoh gitu ya mungkin ya. Ada mungkin dari luar sana, pergi dulu ke sana belikan ini. Apa sih gitu kan? Kita nggak kenal, suruh beli-beli gitu ya. Kita nggak akan menjalankan suatu perintah, atau kita akan menghadang perintah, atau kita akan menolak perintah kalau kita nggak kenal. Tetapi perintah akan sangat mudah dilakukan kalau kita kenal dan dekat. Ngerti? Kita akan bisa melakukan perintah itu kalau kita kenal dan dekat. Contohnya. Aduh, kalau ngomong pacaran agak sensi ya. Contohnya pacaran. Saya adalah orang yang bucin juga terhadap pasangannya. Kalau pasangan itu nyuruh, aduh jam 12 malam gitu ya. Tolonglah belikan dulu nasi goreng pemuda itu gitu ya. Antarkan dulu gitu ya. Karena kita tahu, karena kita kenal, karena kita kasih kepada dia, mengasihi dia, pasangan kita, pasti kita melakukan namanya perintah itu. Kalau sahabat kita yang kita kenal, kita tahu, bahkan orang tua kita yang mengasihi kita. Walaupun sering juga kita melanggar perintah ya, kalau orang tua ya. Paling dekatlah pacar atau pasangan. Kalau kita tahu bahwa pasangan itu mengasihi kita, kalau kita tahu pacar kita atau pasangan kita itu sangat baik kepada kita, kita pasti gampang sekali menaati perintah. Demikianlah juga di dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa menaati perintah Tuhan kalau kita nggak kenal sungguh-sungguh. Makanya banyak orang bilang, kita itu harus menjadi saksi. Apaan sih? Gak gitulah firman Tuhan gitu ya. Langsung menolak. Padahal sebenarnya itu adalah perintah bagi kita sebagai orang percaya. Itu adalah perintah. Menurut kata aslinya Yunaninya, menjadi saksi adalah bentuk imperatif. Imperatif itu artinya perintah, bahkan ada elemennya yaitu future. Artinya terus menerus sampai yang masa depan. Sampai kepada masa depan. Teman-teman sekalian, ketika Kristus berkata, kamu saksi-saksiku, kamulah akan menjadi saksi. Itu kan sebuah perintah. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita bukan hidup di dalam kolonialisme. Kamu menjadi saksiku, ayo 100 orang harus bertobat, kalau enggak kamu mati. Enggak gitu kekristenan, enggak gitu. Kekristenan bukan soal kolonialisme. Membawa orang-orang banyak masuk Kristen bukan soal itu. Tetapi membawa orang-orang kenal kepada Yesus. Kekristenan bukan soal semua harus masuk Kristen, bukan. Tetapi soal relasi kepada Allah dan relasi kepada manusia. Itulah salib itu teman-teman. Itulah tujuan hidup kita di dalam Tuhan ketika kita sudah ditebus, ketika kita sebagai orang percaya. Teman-teman harus kita pelajari bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menghasilkan buah yang asam. Kita akan kesel kalau kita beli buah di Brastagi dapat yang asam. Padahal dikatakan top brand tapi asam gitu ya. Kita akan kesel. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita itu bukan menjadi buah yang asam, bukan. Bukan untuk berlaku lalim, bukan berbuat onar, menutup mata kepada orang-orang yang paling membutuhkan Injil itu. Membawa kita menutup mata kepada orang-orang yang berdosa di dunia ini. Teman-teman sekalian, mereka pun orang-orang yang dikasihi. Mereka pun orang-orang yang dicari Tuhan. Mereka pun orang-orang yang dibela Tuhan, sekalipun hidupnya itu nyeleneh. Tuhan menanti kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran kepada orang-orang yang telah dirusak oleh dosa. Yang mencari healing, yang gak tahu mencari healing yang sesungguhnya di dalam Yesus. Dan Tuhan kita juga bukan majikan yang kerja paksa teman-teman, yang kejam sama kita. Ketika dia mengutus kita, kamu adalah saksiku, dia bukan, ya udah buat ini. Gimana caranya Tuhan? Ya udah buat, aku nggak mau tahu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika Tuhan mengutus kita, kamu adalah saksi-saksiku. Tunggu dulu. Kamu akan kuberikan kuasa kepadamu.
Dia juga membekali kita dengan segala apa yang kita bisa lakukan. Kita tidak hanya diberi kepercayaan untuk percaya kepada Dia saja. Tetapi dalam Kisah Rasul tadi kita belajar bahwa Tuhan juga memberikan kuasa. Teman-teman berbicara tentang kuasa. Kuasa itu banyak orang yang memikirkan bahwa kuasa itu hanya gampangan. Kalau kita belajar di hukum, surat kuasa itu sangat berpower. Surat kuasa itu berpower. Bahkan karena surat kuasa orang bisa keluar. Teman-teman bayangkan kalau ketika Yesus Raja segala raja memerintah kita. Kamu adalah saksiku. Tapi kamu akan kuberi nih surat kuasa. Haruskah kita takut? Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Tuhan enggak biarkan kita, kamu jadi saksiku. Bagaimanapun caranya, bodoh amat gitu ya. Enggak gitu. Tuhan kasih kuasa, nih kuasa. Ini kuasa raja dari atas segala raja. Ini kuasa daripada Allah. Kamu adalah saksiku. Teman-teman sekalian, untuk itu berkali-kali saya katakan, jadikan Tuhan Yesus, jadikan Allah itu decking kita. Saya sering pakai kata ini. Jadikan Tuhan Yesus itu decking kita. Bukan di belakang tapi ya, tapi di depan kita. Semua akan aman. Semua akan aman. Semua akan aman. Amin. Tapi kita yang sering nyeleneh gitu ya. Sering kali di dalam hidup kita, oke Tuhan, kamu adalah deckingku. Tapi nanti dulu, belakang dulu. Nanti aja urusannya belakang-belakang aja gitu ya. Udah kecewa, udah gak tahu mau kemana lagi, baru ke Tuhan. Kita yang sering seperti itu. Padahal kalau kita, Tuhan, yuk maju, pimpin aku. Harusnya semuanya aman. Harusnya semuanya aman. Amin. Teman-teman, ketika kita memiliki tugas untuk menjadi saksi, jangan takut memberitakan Injil, karena Allah telah memberikan kuasa kepada kita. Teman-teman sekalian, bersaksi itu seperti dua sisi mata uang. Seperti dua sisi mata uang. Teman-teman, kalau uang, kalau uang, ini kan ada dua sisi. Contoh 100.000. Kalau uang itu kan ada dua sisi. Kalau uang hanya ada satu sisinya, terus satu sisinya itu putih, kira-kira uangnya masih punya nilai nggak? Nggak dong. Bahkan kena copyright gitu ya. Ini mau coba-coba melipat gandakan uang dengan printer gitu ya. Kamu bodoh sekali gitu ya kata pemerintah ya. Ketika satu sisinya hilang, nggak punya nilai sama sekali. Bersaksi itu ibarat demikian. Harus dua-duanya saling melengkapi. Sisi yang pertama kita harus belajar bahwa kehidupan dan perbuatan baik kita. Itu sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua adalah perkataan kita atau kebenaran Injil. Banyak orang yang berkata, teman-teman, ayo mari bersaksi dalam hidup kita. Nanti orang akan melihat di dalam kelakuan kita, di dalam kehidupan kita, perbuatan baik kita, orang itu akan melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Bisakah orang melihat Kristus dalam hidup kita tanpa kita memberitakan? Bisa? Saya rasa nggak bisa. Karena semua orang, walaupun di dalam dosa, mampu berpura-pura berbuat baik. Makanya banyak tetangga-tetangga kita berbuat baik, lebih baik bahkan dari orang Kristen, gitu ya. Tetapi apakah mereka bisa mengenal Kristus ketika hanya berbuat baik? Saya rasa tidak. Sebaliknya, ada orang yang berkata, kita harus mengatakan Injil. Kita harus ketok rumah-rumah ini. Katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau enggak demikian, enggak akan ada pertobatan. Apakah dengan cara demikian kita memberitakan Injil, bersaksi? Tentu tidak. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita mempertahankan dua sisi ini. Ketika dua sisi ini ada, kesaksian kita akan punya nilai. Kesaksian kita akan punya nilai.
Mari kita ketika kita bersaksi yang adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mempertahankan dua sisi ini. Teman-teman, bersaksi ini harus seimbang. Sama seperti saya katakan, kalau satu sisinya hilang, nggak ada nilainya kesaksian itu. Kalau satu sisinya hilang, nggak ada nilainya. Teman-teman, bersaksi kalau kita melihat tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kalau kita mempelajari, menarik teman-teman. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Perhatikan ini. Di Yerusalem. Oke. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kira-kira ada yang nangkep? Apa maksudnya nih? Ada yang nangkep? Ada yang kepikiran? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada yang tahu maksudnya? Nggak tahu ya? Ya, makanya belajar teologi gitu ya. Masuk kampus STT, ada ini pelajarannya. Teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Kalau kita tafsirkan masa kini bahwa bersaksi itu dimulai dari dalam. Dari lingkup yang kecil lalu ke arah yang lebih luas. Kalau kita belajar teologi baru kita tahu. Ini adalah peta bangsa Israel. Peta Israel. Coba lihat. Mana Yerusalem? Coba lihat, mana Yerusalem? Di bawah ya, di bawah. Ini bisa, oh nggak bisa pula ini ke ini. Oke, di atas Betani. Yerusalem ya, ingat kata firman Tuhan. Di Yerusalem. Nah, aku kasih lebih jelas. Oke, di Yerusalem kecil. Baru dikatakan di seluruh Yudea. Artinya apa? Semakin besar. Lanjut lagi semakin besar di Samaria. Dan yang terakhir sampai ke ujung bumi. Teman-teman, kesaksian, bersaksi adalah perintah bagi kita. Dan harus dimulai dari lingkup kecil. Dari Yerusalem ke seluruh, lalu ke Yudea daerahnya, lalu ke Samaria dan seluruh bumi. Artinya apa? Siapakah sebenarnya orang-orang terdalam di dalam kita? Siapa? Keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Orang-orang yang terdalam di dalam hidup kita, itulah yang pertama kali yang harus kita saksikan Yesus. Orang-orang itulah yang sebenarnya menjadi target kita yang pertama. Bukan target sih ya, enggak tepat dikatakan target. Adalah orang-orang yang harus kita kenalkan Kristus. Keluarga, teman kita, sahabat kita, orang-orang kantor kita. Kemarin baru viral ya, bos yang ngasih pengarahan itu ya, pengarahan. Orang kantor inilah keluarga kalian. Di keluarga paling 1 jam. Ini di kantor ini bisa 8 jam, inilah keluarga kalian. Di kantor adalah orang-orang terdekat kita, bisa jadi. Dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, keselamatan itu bersifat pribadi. Walaupun di dalam keluarga kalian semua Kristen, keselamatan itu bersifat pribadi. Bukan kelompok, bukan kekeluargaan. Ya, keselamatan itu sifatnya terjadi, pribadi. Ketika kita berkata aku mengasihimu, pa, ma, adik, atau bro, atau sis, aku mengasihimu. Ketika kita berbicara demikian, kita nggak akan tega melihat mereka mendapatkan kebinasaan kekal. Betul? Ketika kita, I love you, aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu. Tentunya kita tidak rela melihat mereka mendapatkan kebinasaan kekal. Karena tidak melihat ke jalan keselamatan itu. Karena nggak bisa merasakan jalan keselamatan itu. Untuk itu teman-teman, mari jadi saksi. Mari beritakan kabar baik itu. Karena itu ada perintah bagi kita. Bahkan amanat agung bagi kita. Amanat agung sebelum Yesus Kristus meninggalkan dunia ini. Dia kasih nih wasiat.
Wasiat itu harus dilakukan. Kamu harus pergi. Jadikan murid sampai seluruh bumi. Beritakan Injil itu. Untuk itu teman-teman, kalau kita berkata, aku mengasihimu, I love you, aku mengasihi keluargaku, mulailah bersaksi, karena dimulai dari mana? Yerusalem. Dari lingkup yang terkecil, semakin besar, dan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Untuk itu teman-teman, marilah bersaksi. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi. Tugas kita di dunia ini adalah menjadi saksi. Urusan bertobat itu urusan Roh Kudus yang menobatkan orang. Tetapi menjadi saksi adalah satu perintah yang harus kita lakukan. Dan kita tidak lupa, ketika kita menjadi saksi, ketika kita diutus menjadi saksi, Roh Kudus ada di dalam kita. Kuasa ada di dalam kita. Jadi jangan takut. Tetapi ingat, tugas kita adalah untuk menjadi saksi. Amin. Sebagai penutup teman-teman. Ada satu teman saya satu marga sih sebenarnya ya. Saya itu sering sekali datang ke rumah dia. Bahkan ya pada waktu skripsi kemarin gak ada kerjaan, sering nginap ke rumah dia gitu ya. Laki-laki bukan perempuan ya. Laki-laki ya. Kami sering mabar PUBG Mobile, Mobile Legend dan lain sebagainya. Tidak ada kepikiran sama sekali bahwa saya akan memberitakan Injil kepada dia. Tetapi satu kali ketika saya nginap, ketika jam 1 pagi habis mabar, aduh capek nih, nggak lihat YouTube aja lah, dia bilang ya. Lihat YouTube, dia melihat bahwa kemana kita setelah kematian. dia niat YouTube malah nengok itu ya. Lalu dia matikan itu. Kok jadi ngeri aku nonton ini. Menurut kau, kemana kita setelah kematian? Woi, langsung kan Tuhan berikan hikmat. Cut. Singkat cerita, saya mulai dulu. Kira-kira menurutmu gimana? Gitu ya. Bla 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 bla. Dia agamanya bukan Kristen. Dia bukan orang yang pernah mengenal Kristus. Dia berkata, kalau menurutmu gimana? Kalau menurut kami ya begini, begitu. Gitu. Oke. Tapi kalau aku sih percaya setelah kematian itu ada surga cuy. Pasti. Dijamin. Gak ada bohong-bohongan. Seriusan kau gitu ya, dia bilang gitu. Seriusan kau? Oke, singkat cerita aku beritakan Injil. Sampai aku bilang, ada satu pribadi yang sayang samamu. Sampai dia itu turun ke dunia. Supaya kamu dan aku bisa kembali kepada Allah. Di dalam kerajaan surga. Kamu mau gak percaya sama dia? Dan dijamin pasti selamat. Dia bilang, iya ya, betul juga ya. Ini pokoknya panjang lah ya, sampai jam 4 pagi kami gak tidur. Sampai jam 4 pagi sharing gitu ya. Iya juga ya. Tapi gak enak aku sama keluarga aku. Masa aku jadi Kristen? Enggak gitu. Yang penting kamu percaya. Kamu percaya? Ya, aku percaya. Tapi aku gak bisa jadi Kristen. Oke, gak apa-apa. Aku bilang. Yuk kita berdoa. Kami berdoa. Teman-teman, ada lagi ketika saya menjadi misionaris di Pemalang selama 1 bulan, kota teroris, sangat sering sekali ditolak. Apaan sih Yesus itu? Yesus yang telanjang itu kan. Sampai dihina lagi. Karena di Pemalang itu rata-rata non Kristen dan dikatakan itu kota teroris, penghasil teroris. Jadi kita tahu lah ya, gitu ya. Dan sering kali dihina. Teman-teman sekalian, dari kisah ini apa? Urusan bertobatnya orang bukan urusan kita, tapi urusan Roh Kudus. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah menjadi saksi. Kita udah melihat 2 sisi tadi. Yang pertama apa? Injil itu sendiri, perkataan Injil. Lalu yang kedua, perbuatan baik, tindakan sehari-hari kita. Ini harus kita seimbangkan supaya kita benar-benar mempunyai nilai ketika bersaksi. Amin. Tugas kita apa? Ketika kita sudah ditebus, menjadi saksi. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa bagi kita semua.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal, Tuhan memberikan satu tugas kepada kami sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi. Kami sudah mengetahui bahwa ketika kami menjadi saksi, biarkan Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan orang itu percaya kepada Tuhan. Tugas kami hanyalah menjadi saksi, menyeimbangkan antara Injil dengan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Tuhan bantu kami karena ini hal yang sulit bagi kami. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberi kuasa kepada kami. Hamba mau berdoa bagi kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi. Kami boleh mendengar firman bahwa menjadi saksi itu mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, bahkan seluruh bumi, ke ujung bumi. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menjadi saksi di dalam lingkungan kecil kami. Mungkin itu sahabat kami, teman kami, keluarga kami, orang-orang yang sering kami temui di kantor, di sekolah, dimanapun ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus, karena adalah perintah bagi kami. Biarlah kami ya Tuhan semakin hari semakin mengetahui bahwa Yesus harus diberitakan. Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Tolong dan pimpin kami ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan boleh tetap ada di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, serta kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai hari ini, besok dimanapun engkau berada dan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Happy
Sunday. Kasih minimal 8 orang tos Happy Sunday. God bless you.